Ancelotti mengubah pola serangan Madrid di babak kedua. Hasilnya Joselu yang dijadikan penyerang permanen mampu cetak 2 gol. Lalu bagaimana perubahan tersebut dilakukan? Temukan semua jawabannya di video ini. Ancelotti ubah formasi ke 4-4-2 dengan 9 perubahan pemain. Yang tersisa dari laga lawan Cadiz hanya Nacho dan Carvajal. Selebihnya pemain baru seperti Lunin, Rudiger, Bellingham, dan Vinicius ada di line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Vinicius dan Rodrigo karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Tuchel masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan 5 perubahan pemain. Di belakang Kim tak masuk line up dan posisinya diganti De Ligt. Di tengah Laimer diduetkan dengan Pavlovic. Sementara di depan Sané mengisi sayap kanan. Yang patut diingat adalah posisi Kimmich dan Mazraoui karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Munchen dengan melibatkan kiper, sehingga 3 pemain terbelakang adalah kiper dan bek tengah. Maka Neuer terlihat ikut memainkan bola di belakang bersama 2 bek tengah. Hadapi hal tersebut, Madrid lakukan high block. Mereka tampak menekan sejak awal. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah di tengah. 3 pemain tetap jadi pemain terbelakang. Hanya saja kini komposisinya adalah 1 fullback dan 2 bek tengah. Tampak Mazraoui sejajar dengan De Ligt dan Dier. Tuchel memang menitik beratkan lebih banyak serangan dari sisi kanan, sehingga Mazraoui dimainkan lebih dalam sementara Kimmich dimainkan lebih depan. Lalu sebagai jembatan lini tengah dan depan, Musiala banyak main lebih dalam sementara Ken tetap mempertahankan posisi di depan. Semua taktik tersebut terangkum pada cuplikan ini. Tampak Kimmich main lebih dalam untuk membantu serangan. Lalu Musiala tidak segera maju dan justru mendekat ke Kimmich untuk menambah opsi penerima bola. Kemudian Ken tetap mempertahankan posisi di depan. Di antara 2 pilihan penerima bola ini, Kimmich umpankan bola ke Sané. Sané pun menerima dan menggiring bola sampai kotak penalti. Sayang crossing Sané tak baik sehingga membuat peluang tersebut tak bahayakan gawang lawan. Sementara pada gol Munchen, Ken bisa main lebih dalam karena situasinya serangan balik. Sehingga di sini ia tak lakukan apa yang biasanya dilakukan. Dalam cuplikan ini ia seperti Ken yang di Tottenham dan timnas Inggris. Ia menerima bola di tengah lalu lakukan umpan panjang akurat ke depan. Umpan tersebut diterima Davies. Lalu Davies mengecobek lawan dengan cut inside dan gol Munchen pun tercipta. Build up dilakukan Madrid dengan menempatkan 2 bek tengah dan 1 gelandang di belakang. Tampak Nacho, Rudiger, dan Toni Kroos sejajar di pertahanan. Hadapi hal tersebut, middle block dilakukan Munchen. Mereka tampak lebih memilih merapatkan diri ke tengah dibanding langsung menekan lawan, sehingga Madrid bisa leluasa membawa bola ke tengah. Sementara saat sudah di tengah terdapat 4 pemain yang selalu ada di belakang saat build up. Mereka adalah 2 bek tengah dan 2 gelandang. Terlihat Rudiger, Nacho, Toni Kroos, dan Tchouaméni jadi pemain terbelakang. Tapi formasi ini kadang diiringi oleh 2 pemain di sisi lapangan. Seperti pada cuplikan ini tampak Carvajal dan Mendy di tiap sisi lapangan. Itu dilakukan agar opsi penerima bola saat build up di tengah lebih banyak. Nah, untuk rusak main marking lawan, Ancelotti rutin lakukan pertukaran posisi dalam proses ini. Pengisi sisi lapangan tak selalu Carvajal dan Mendy, tapi kadang posisi mereka ditukar dengan 2 pemain sayap yaitu Valverde dan Bellingham. Sehingga kadang pemain yang ada di sisi dalam kanan adalah Valverde dan sisi dalam kiri adalah Mendy. Taktik saling tukar posisi pun terjadi juga di lini depan. Ancelotti kembali menerapkan banyak pertukaran posisi. Sebagai patokan, mari kita lihat siapa yang ada di depan tengah. Pada cuplikan ini yang ada di depan tengah adalah Vinicius dan Rodrigo. Ini sesuai dengan formasi 4-4-2 yang diusung Ancelotti. Tapi pada cuplikan lain justru Carvajal yang ada di depan tengah bersama Vinicius. Dan pada contoh yang lain giliran Bellingham dan Vinicius yang ada di depan tengah. Ini menandakan posisi depan tengah tak memiliki kepastian dalam taktik Ancelotti.
4 pemain depan beserta 2 fullback bisa mengisi posisi tersebut. Sebagai contoh pada cuplikan ini, Vinicius jadi satu-satunya pemain yang ada di depan. Lalu bola diumpankan pada Bellingham. Tak lama ia umpankan lagi bola ke Vinicius. Vinicius pun yang ada di depan kotak penalti lakukan tendangan ke gawang lawan. Sayang tendangannya masih melambung. Nah, kondisi tersebut berbeda saat Joselu masuk di babak kedua. Kini posisi penyerang tengah paten diisi olehnya. Baik saat masih di tengah maupun saat sudah di dalam kotak penalti, ia selalu ada di depan tengah. Itu juga tertuang dalam 2 gol Madrid. Dalam 2 gol tersebut, Joselu jadi pemain yang selalu ada di depan tengah. Maka saat ada bola muntahan di depan gawang dan umpan ke depan gawang, ia jadi pemain yang menyambar bola tersebut. 2 gol pun bisa ia cetak dari posisinya sebagai penyerang permanen Madrid. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.